Oke guys, jadi hari ini gue lagi cobain satu unit mikrofon keluaran terbaru dari Filward, yang mungkin sebagian dari kalian lebih kenal brand Filward ini lewat produk-produk field monitornya mereka, dimana hampir semua lini produknya itu emang lebih fokus di sektor eksternal monitor kamera. Nah, setahu gue mikrofon ini juga jadi debut pertamanya mereka di sektor audio, yang kalau gue lihat-lihat reviewnya, mikrofon ini lumayan dapat feedback positif dari beberapa reviewer di luaran sana. Nah, tapi sebelum gue bahas lebih lengkap lagi soal si mikrofonnya nanti, di sini Filward kasih kita 3 pilihan buat paket mikrofonnya, di mana yang pertama ada Filward PM1XS yaitu mikrofon plus table stand, terus ada PM1AS yaitu mikrofon plus arm stand-nya, dan yang terakhir di sini ada Filward PM1 yang dijual cuma mikrofonnya aja. Nah, di sini gue dikirimin yang Filward PM1 aja. Jadi buat kelengkapannya sendiri, di sini kalian bakalan dapetin satu unit mikrofonnya, terus ada satu kabel USB-A to USB-C yang dimana buat di samping USB-A-nya ini ada USB-C-nya juga. Jadi selain kalian bisa konekin ke PC atau ke laptop, mikrofon ini juga bisa kalian langsung pakai aja ke smartphone kalian. Dan sedangkan buat yang terakhir, di sini kalian juga bakalan dapetin satu kertas petunjuk manualnya juga. Oke, secara looks atau desainnya, mikrofon ini nggak punya bentuk yang aneh-aneh. Bahkan kalau kalian perhatiin, desainnya ini hampir mirip-mirip sama kebanyakan mikrofon yang udah pernah gua bahas. Nah, mikrofon ini datang dengan build quality yang bener-bener solid, karena emang buat di bagian bodinya ini, Filward PM1 full menggunakan material dari bahan metal. Ya, walaupun emang knob yang dipakai ini masih menggunakan bahan dari plastik, tapi secara keseluruhan mikrofon ini tetap kelihatan kokoh dan benar-benar berasa solid pas waktu kalian pegang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian detail-detailnya. Jadi di bagian atas ini ada satu knob puter yang fungsinya itu buat ngatur volume dari mikrofonnya, dan lewat knob ini juga kalian bisa atur volume monitoring dari headset atau headphone kalian nanti. Nah, buat ngubah fungsi dari knob ini, kalian bisa tahan beberapa detik touch sensor yang ada di bagian sini. Jadi kalau kalian tahan beberapa detik, indikator yang di sini warnanya biru artinya buat atur volume monitoring. Sedangkan kalau warnanya hijau berarti buat atur volume dari si mikrofonnya ini. Nah, buat tahu level indikator dari volumenya tadi, kalian bisa perhatiin lampu RGB-nya aja. Jadi kalau kalian putar terus searah jarum jam dan RGB-nya ini nunjukin warna merah di sebelah kanan, berarti itu level paling maksimal. Dan sebaliknya, kalau kalian putar berlawanan warnanya cuma hijau sedikit pudar, berarti itu nunjukin level yang paling rendah. Nah, selain itu touch sensornya ini juga punya fungsi mute yang bisa kalian pakai dengan cara touch satu kali aja. Sedangkan buat lampu RGB-nya ini bisa kalian matiin juga dengan cara tahan beberapa detik aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di sini ada satu port jack 3,5 mm yang fungsinya nanti udah pasti buat urusan live monitoring. Sedangkan buat dua port lainnya di sini ada satu port USB-C dan yang terakhir ada port buat kabel XLR-nya. Nah, jadi buat kalian yang punya sound card atau audio interface, kalian bisa pakai si port XLR, dan semisal kalian gak mau ribet dan pengen plug and play aja, tinggal pilih yang kabel USB-C-nya ini. Nah, tapi sayangnya di paket pembeliannya tadi kita nggak dikasih kabel XLR-nya juga. Jadi buat pengetesannya nanti gue bakal coba pakai kabel XLR yang biasa gue pakai aja. Dan semisal nantinya kalian pakai di mode XLR tapi suaranya nggak sama kayak yang gue tampilin sekarang, mungkin banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi. Misalkan kabel yang kita pakai nggak sama, terus audio interface-nya juga beda. Ya intinya kalau setupnya beda, pasti outputnya juga bakalan beda. Oh iya, terus buat polar patternnya, di sini Filward PM1 menggunakan polar pattern cardioid yang dimana fokus pickup suaranya ini cuma ada di bagian depannya aja, dan buat jarak ideal mikrofon ini ke mulut kalian, gua saranin ada di rentang 3 sampai di 15 cm-an aja. Oke guys, jadi suara yang sekarang kalian denger ini udah gua rekam pakai si Filward PM1-nya di mode XLR. Dan sedikit catatan aja buat kalian, jadi kalau seandainya kalian pakai mic ini di mode XLR dan kalian colokin ke sound card atau audio interface yang kalian punya, si lampu RGB-nya ini bakalan mati dan buat kontrol volumenya ini juga nggak bakalan berfungsi. Jadi buat kontrol semua fitur dari mic ini cuman bisa kalian atur lewat si audio interface yang lagi kalian pakai. Ya sebenarnya ini udah di note sama Filward-nya juga.
Jadi buat kalian yang pertama kali pakai dynamic microphone kayak gini dan langsung colok ke XLR, bukan berarti mikrofon kalian itu rusak, tapi semua kontrolnya tadi bakalan pindah ke audio interface yang lagi kalian pakai. Oke, jadi sebenarnya buat semua voice over di awal video tadi, gue udah rekam pakai si mikrofon ini tapi di mode USB-C-nya aja. Karena emang sekalian gue mau kasih perbandingan ke kalian gimana kualitas suaranya kalau di mode USB-C sama di mode XLR-nya ini. Dan selama pengetesan gue, secara kualitas suaranya sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan banget dari mode yang sebelumnya. Jadi saran gua mending kalian pakai mode USB-C-nya aja karena emang secara penggunaan lebih praktis dan tinggal kalian plug and play aja ke PC atau ke laptop yang kalian punya. Nah, tapi ini balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau emang seandainya kalian punya audio interface di rumah, ya pakai aja yang mode XLR-nya ini. Dan ya, mungkin segini aja pengetesan gua buat kualitas suara dari mikrofonnya ini. Dan mungkin buat kalian yang punya tanggapan soal kualitas suara dari si Feelworld PM1-nya ini, kalian bisa langsung aja tulis pendapat kalian soal kualitas suaranya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, buat harganya sendiri si Feelworld PM1 ini dibanderol sekitar $60 di website resminya, atau kalau kalian rupiahin harganya itu ada di sekitar 900 ribuan lebih. Nah, harga segini belum termasuk pajak kalau shipping ke Indonesia, karena emang mikrofon ini gua cari-cari di marketplace Indo belum ada yang jual sama sekali. Jadi kalau seandainya kalian tetap pengen beli mic ini lewat website resminya, pastiin aja kalian siapin uang lebih buat keperluan pajak atau buat biaya impor barang dari luar negeri. Well, kesimpulannya buat si Feelworld PM1 ini, menurut gua mikrofonnya udah oke banget buat banyak kebutuhan. Mau kalian pakai buat podcast, streaming, bahkan buat gaming sekalipun, mikrofon ini cocok-cocok aja buat kalian pakai. Ditambah lagi sama karakter suaranya yang emang udah bagus, terus penggunaannya yang fleksibel, cuma tinggal plug and play aja. Gua rasa PM1 ini cukup berhasil buat debut pertamanya Feelworld di ranah audio. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari-cari mikrofon baru buat ganti mikrofon lama kalian, gua rasa nggak ada salahnya buat kalian cobain si Feelworld PM1-nya ini. Oke, mungkin segitu aja review singkat gua buat si Feelworld PM1 ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.